Salah satu jenis TWS 150 ribuan terbaik dan terbaru yang akan kami review di channel ini adalah Haki A9 Max. Selain punya kontrol layar LCD, sudah tersedia fitur ANC. Dari segi tampilan dusnya aja sudah kelihatan lumayan sedikit mewah dengan kelengkapan satu buku user manual dengan panjang seperti ini. Ada 6 ear tip tambahan dengan ukuran L, S, dan XL. Kemudian ada kabel USB Type-C to Type-C untuk charger. Dan kerennya lagi, untuk ukuran kabelnya cukup panjang. Ya tahu sendirilah, paling untuk panjang kabel TWS di harga segini, rata-rata panjangnya cuma segini. Terus ada satu unit TWS-nya, dan terakhir ada gantelannya. Bentuk dari charging case-nya kotak persegi panjang dengan tambahan layar LCD untuk kontrol TWS-nya. Port lubang USB-C di bagian bawah untuk charger, bagian samping kanan ada buat mengaitkan gantelannya, dan bagian belakangnya ada tombol untuk nyalain dan matikan layar LCD-nya. Sebelum kami bahas kontrol apa saja yang ada di layar LCD-nya ini, seperti inilah untuk bentuk dari earbuds-nya. Modelnya in-ear dan bentuknya juga cakep dengan tambahan karet ear tip. Bagian touch kontrolnya ada di bagian sini. Desainnya cukup simple dan lebih kelihatan menarik aja. Kemudian kontrol yang bisa digunakan lewat earbuds ini. Yang pertama, naikkan dan turunkan volume. Caranya digeser ke atas untuk naikin volume dan geser ke bawah untuk turunkan volume. Dan ini berfungsi di kedua earbuds ya. Tap sekali untuk play dan pause. Tap lama di buds kiri untuk memindahkan mode musik seperti mengaktifkan fitur ANC mode, transmisi mode, dan off-kan fitur ANC-nya. Kemudian ketika ditap lama untuk earbuds kanan untuk masuk ke Google Assistant. Terus tap 2 kali di earbuds kanan untuk lanjutkan musik ke track selanjutnya, dan sebaliknya tap 2 kali pada earbuds kiri untuk kembali ke track sebelumnya. Sementara untuk menolak telepon bisa kalian tap lama 1,5 detik di bagian earbuds kiri atau earbuds kanan. 6 jam kemudian. Lanjut ke kontrol apa saja yang ada di layar case-nya ini. Pertama, untuk nyalainnya tinggal dibuka saja tutup case-nya, atau bisa kalian tinggal tekan aja dari tombol yang ada di belakangnya ini. Tampilan kedua adalah wallpaper dan slider pertama adalah kontrol musik. Nah, di bagian atas ada Bluetooth, kemudian ada indikator baterai untuk buds kiri dan kanan, kemudian ada indikator baterai dari case-nya. Untuk jamnya ini langsung otomatis kesetel ketika sudah dikonekkan ke handphone kita. Kemudian di sini ada play dan pause, seperti inilah untuk tampilan di slider pertama. Lanjut di slide kedua, di sini ada equalizer ya. Dan bisa kita hidupkan atau kita matikan. Pilihannya ada club, studio, kemudian custom, dan di sini ada jazz juga dan vokal. Kemudian ada bass juga dan ada club. Udah segitu aja ya untuk di equalizernya. Di slide berikutnya di sini ada fitur ambient. Di dalamnya termasuk ANC mode, transparansi, dan balance. Bagi yang belum tahu aja, untuk ANC sendiri adalah teknologi yang dibuat untuk meminimalisasi suara bising yang ada di sekitar pengguna sewaktu menggunakan TWS. Jadi ketika diaktifin, telinga kita hanya akan mendengarkan suara dari earbuds-nya saja. Harus dicoba sih ini. Lanjut di slide ketiga, di sini ada spatial audio juga. Ketika kalian aktifin, ini bakal berbeda-beda ya suaranya antara di video, di musik, dan ketika main game juga. Pokoknya kalian harus coba untuk fitur spatial audio ini. Untuk volumenya bisa kita atur lewat dari charging case-nya juga. Tinggal diklik-klik aja seperti ini guys. Untuk nambahin yang kanan dan untuk kurangin yang bagian kiri. Di slide dan selanjutnya, di sini adalah pengaturan cahaya si layar LCD-nya ini. Ini di middle ya, kalau kita high kan ukurannya atau kecerahannya lebih high aja, dan di mode low-nya seperti ini. Oke, kita pakai middle aja ya untuk reviewnya. Selanjutnya di sini ada fitur untuk mencari earbuds yang hilang ya, dan ketika kita hidupin, suaranya akan seperti itu guys. Mau yang kiri atau yang kanan, pokoknya kalian tinggal klik aja. Ini fitur buat mencari earbuds yang
Mungkin kita lupa nyimpennya ya. Next, di sini ada gambar kamera. Next, untuk di slide dan selanjutnya di sini ada wallpaper. Ada 5 wallpaper yang bisa kita pilih. Misalkan kita coba pilih yang ini guys. Nah, yang ini kita klik aja. Atau kita simpan aja seperti ini dan kita matikan. Kita hidupkan lagi, maka untuk wallpapernya jadi seperti ini. Oke, next di slide dan selanjutnya di sini ada stop timer ya, yaitu setup untuk mengatur berapa menit sekali untuk si TWS-nya ini bakalan mati atau stop dengan sendirinya. Keren sih. Kemudian lanjut di sini ada touch to wake. Ketika kita aktifkan, maka ketika mati seperti ini dan kita langsung slide, ini langsung hidup ya. Terus ketika fitur ini tidak diaktifin, ketika kita matikan untuk layarnya, di slide-slide seperti ini gak bakalan nyala ya, harus ditekan tombol dari belakang. Jadi ini tergantung ya, opsional aja. Next di sini ada fitur light, yaitu semacam center ya. Ketika kita aktifin, bakalan memunculkan cahaya terang seperti ini, tapi gak yang terang-terang banget ya. Kemudian next untuk yang terakhir, di sini ada bahasa juga. Dan untuk pilihan bahasanya banyak juga ya, cukup banyak. Ada bahasa Indonesia juga. Melayu juga ada guys. Nah, di sini ada pilihan bahasa Indonesia juga. Keren sih. Mungkin untuk kontrol yang ada di LCD-nya seperti itu guys. Dan ini bakalan aktif ketika si TWS-nya ini sudah menyala ya, atau sudah terkoneksi ke handphone kita. Jadi untuk fitur-fitur ini bisa kita gunakan ketika si TWS-nya ini sudah nyambung ke handphone kita. Untuk versi Bluetooth-nya 5.4 dan pastinya low latency juga pas digunakan buat ngegame. Jarak transmisinya masih connect hingga 30 meter. Kemudian untuk lama pengisian dayanya cukup 1 jam saja. Baterai earbuds-nya kuat bertahan 5 jam ketika dipakai terus-terusan di volume 50%. Dan untuk baterai case-nya bertahan hingga 67 jam. Jadi total untuk TWS Haki A9 Max ini dapat menyala di 72 jam setelah melakukan sekali pengisian daya. Gak perlu ngeluarin duit jutaan buat dapatkan TWS dengan segala fitur yang disediakan di TWS ini. Cukup 150 ribuan aja kita sudah bisa bungkus. Kesimpulannya menurut saya di TWS ini, dari segi desain, suara, dan fitur yang disediakan, di harga 150 ribuan menurut saya ini juara banget. Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi jika kalian suka. Dan jika kalian suka dengan barang unik, menarik, berfaedah, berpotensi murah, silahkan di subscribe aja untuk channelnya. Saya selaku pengedar opsi-opsi mohon izin untuk pamit dulu. Menikahlah dan bertahan. Ingat, bertahan.